Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita semua. Jadi, apa kabar untuk teman-teman sekalian? Maka kabarnya baik. Eh, Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pelajaran favorit kamu atau pelajaran kesukaan kamu. So, jadi siapa yang ingin berbicara pertama tentang kesukaan pelajaran terfavorit dari partisipan Mas Rizky, Firman, atau Hana? Boleh aku? Oh, Hana mau jadi yang pertama? Boleh. Iya. Jadi pelajaran terfavorit kamu apa, Hana? Seni musik. Oh, jelasin dong gimana seni musik itu dan kenapa bisa jadi pelajaran terfavorit kamu. Eh, Seni musik yaitu sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana penyimpanan nilai-nilai itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau pemikat seni. Kenapa saya memilih pelajaran seni musik? Karena eh, menurut saya seni musik itu dapat mengajarkan kita berbagai macam melodi atau irama-irama yang disebutkan di dalam seni musik itu, dan kita juga dapat belajar tentang vokal, apa itu vokal nada tinggi atau nada rendah, dan temponya seperti apa. Dan kita juga dapat mempelajari musik-musik atau seperti musik tradisional, modern, kontemporer, dan lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Hana. Jadi kamu suka itu ya di pelajaran seni musik ya? Jadi di sana Ada pelajaran seni musik. Siap hari apa aja kalau belajar? setiap hari Jumat. Oh, iya, iya. Mungkin dari Mas Rizky atau Firman ada pertanyaan untuk Hana. Ada. Aku ada. Ya, silakan Mas. Eh, Musik kan, ya intinya seni musik kan biasanya kita kayak belajar gimana caranya buat musik kan. Ya, Nah, pertanyaan simpel. Udah pernah buat susunan not sendiri ya? Atau aku bilang harus udah pernah buat musik sendiri? eh, pernah tapi waktu SMP Mas. Oh sorry, maksudnya udah pernah buat not sendiri yang mana kamu sendiri tuh suka lihat hasilmu sendiri, kak. Kamu buat musik, kamu buat not dan kamu bangga akan hasilmu itu. Nah, udah pernah gitu? Belum Mas. Hah? Belum. Katanya, katanya udah pernah. Iya, tapi apa ya? Belum terlalu puas. Belum dari luas. Oke. Nah, alat musik yang kamu pakai apa biasanya?
musik modern, Mas. Ya, ya sebutan alatnya. Ya, biasanya kalau di sekolah kan ada gitar, terus ada piano atau drum gitu. Tapi biasanya aku makainya drum. Oh, jadi kamu, oh bagi kamu bagian drummer. Pernah ikut band? Pernah. Nah, mungkin mau barangkali ceritain soal itu, bandmu. Bagaimana, Mas? Bisa boleh tahu nggak soal bandmu itu? Maksudnya band itu gimana ya, Mas? Katanya Soalnya kamu punya band. enggak, sebentar. Itu aku punya, tapi dulu pas waktu digabungin dari sekolah, Mas. Tapi sekarang kan udah enggak. Sekolahnya bukan sekolah SMK sekarang, tapi pas Iya, SMP adanya. iya kamu ceritain itu. Pengalaman masa lalu lah berarti lah. Ceritain aja. Nah, ini aku juga mau tahu soal bandmu yang dulu. Gimana? Makanya ah ceritain soal itu. Ya, jadi di dalam band saya tuh waktu itu ada sekitaran 5 anak, dan itu satu anaknya tuh berbeda-beda megangnya. Ada yang megang trompet, ada yang megang cymbals, terus ada juga yang megang gitar, ada yang juga yang megang piano. Dan karena saya di bagian drum, jadinya juga termasuk ke situ dan dipilih. Ya, mungkin pengalamanmu di sana gimana? Ya, perbanyak ngomongnya lah biar lama. Biar bisa ngomong. Eh, aku mau tanya, jadi Hana punya band ya dulu pas SMP? Iya, Kalau ke eh, kalau boleh tahu pas waktu itu udah cover lagu apa aja nah pas punya band di SMP? maaf Nisa, karena saya itu sudah beberapa tahun yang lalu, jadinya saya sudah lupa dengan apa yang saya cover dan band saya cover waktu itu. Eh, dan untuk Mas Rizky tadi yang menanyakan tentang pengalaman, saya waktu itu pernah, saya dan band saya waktu itu pernah mengikuti lomba di tingkat kota atau kabupaten, dan di situ saya memenangkan juara yang kedua untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Dan untuk tingkat nasional Jawa Barat itu memperoleh peringkat ke 1. Apakah sudah terjawab semua, Mas Rizky?
Oke, berjawab, berjawab. Makasih. Oke, terima kasih Ana. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin Firman ada yang ditanyakan soalnya. Enggak. Mas Rizky udah cukup pertanyaannya. Udah cukup. Oke, baik, terima kasih. Untuk next partisipan untuk menjelaskan tentang favorit pelajarannya, mungkin dari Rizky atau Firman, siapa yang dulu? Ya, aku dulu. Udah. Oh, oke. Nah, Oke, Mas. oke. Jadi di sini aku mari kita ngobrol soal konsep subjek ya. Eh, Mungkin kalian bisa melihat dari muka aku sendiri itu kalau aku tuh seorang kutu buku ya, kelihatan ya dari mukaku ya kalau aku tuh kalau kelihatan kalau dari mukaku itu kutu buku, kalian tahu lah aku suka pelajaran apa. Nah, pelajaran yang aku suka itu ada dua yang paling disukai ya. Kalau misal ya sebenarnya banyak yang disukai. Tapi kalau diurutkan berdasarkan paling disukai ya, kalau nggak diurutkan berdasarkan apa itu, nah dua teratas itu ada matematika sama bahasa Inggris. Nah ya udah kelihatan lah dari mukanya orang kutu buku gini kok. Di sini aku mau cerita soal kedua pelajaran ini. Ada matematika sama bahasa Inggris. Pertama-tama mulai dari SD ya. Dari SD itu eh kalau bicarain soal tulisan, maksudnya kan kalau dari SD kan belajar menulis juga, belajar menulis huruf A, huruf B, huruf C. Kalau ngomongin soal tulisan, tulisanku itu yang paling jelek. Misal gambar A itu melungker-melungker, bulat-bulat lah kalau buat yang jelek, jelek, jelek. Itu kelas 2 waktu itu. Nah, pas kelas 3 itu kan mulai kayak ada pelajaran lain lah, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris. Nah, eh, tulisanku paling jelek. Tapi kalau waktu ngerjain soal matematika waktu itu, aku selesai duluan daripada teman-temanku. Dan ya, aku juga nggak sombong, bukan nggak sombong, aku paling unggul di kelas lah. Ya SD ya, SD. Nah, di situ terus juga pernah di suatu saat pas kelas 5 gitu kan, satu kelas itu bingung semuanya gimana sih cara nyelesain soalnya lah. Satu kelas itu semuanya bingung, nggak tahu caranya. Nah, itu ada gitu kan suatu saat mikirnya aku, oh paling ini cuma dibalik doang. Tahu kan rumus lingkaran 22/7 kali itu bla bla bla. Nah, itu kan disuruh nyari dibalik lah. Kalau nyari luas lingkaran gitu, gimana cari jari-jarinya. Nah, pas waktu itu pas SD pada bingung caranya, aku maju. Waktu itu wah, mepet banget sama jam pulang. Yang mau ini yang lain pada mau pulang lah ya. Aku maju di yang jalanin lah dibalik doang. ah dan akhirnya dapat juga hasilnya. Ya. Soalnya waktu SD itu guruku juga termasuk killer. Kelas 5 itu ya guru matematika juga sih. Guru matematika itu gini, ada siswa disuruh maju, gak bisa
gak bisa jawab, dijenggung lagi, diginiin kepalanya ke papan tulis. Ya, ya kayak ya tau lah ya, misal gurunya kan di sini. Orang siswanya tuh lagi nulis di papan tulis ini, digini kepalanya, disenggung kayak lah. Nah, aku waktu itu gak pernah dapat jenggungan soalnya ya. Gak boleh sombong. Terus waktu SM, waktu SMP, waktu terus saya juga bahasa Inggris. Itu aku suka bahasa Inggris juga semenjak dari SD. Itu kan waktu SD kan gurunya kan sama biasanya kan. Satu guru ngajari sebanyak pelajaran, ngajari PKN lah, ngajari bahasa Indonesia lah, ngajari itulah. Yang beda itu guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya itu beda sendiri. Nah, guru bahasa Inggrisnya kan itu suka jaga perpustakaan juga. Nah, itu berarti apa ya? Suka nempel itulah aku sama. Ya belajar lah, belajar. Karena kebetulan juga suka, oh itu bahasa Inggris nyeneng kayak aku juga main game nih omah sering gue bahasa Inggris juga. Makanya itu jadi subjek favoritku juga. Tapi kalau ditanya soal tulisan bahasa Indonesia, aku kalah. Nah, makanya sebenarnya apa-apa emang didasari sama suka terlebih dahulu sih. Terus juga mungkin bahasa Inggris kalau kalian susah belajar bahasa Inggris mungkin karena kalian belum menyukainya aja, belum menyukai bahasa Inggris. Karena sekarang kan teknologi udah maju lah ya. Belajar itu cuma butuh niat dan rasa suka, Kak. Kalau kalian udah punya HP, punya Google, punya YouTube, kalau misal kalian mau nyari, misal mau belajar bahasa Inggris, itu kalian searching lah. Searching soal latihan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Nanti kan udah ada searching barnya itu. Kalian dapat hasil pencarian di YouTube apa. Nah, tapi nggak bakal berhenti di situ. Misal kalian buka TikTok lah, searching soal bahasa Inggris. Nanti tuh eh 1 hari 2 hari kemudian reels kalian bakal diisi sama bahasa Inggris. Nah, jadi ini masalah niat sama mau aja ya. Kalau misal kalian sering banget gitu searching soal bahasa Inggris, nanti secara otomatis kayak kalian dapat rekomendasi dari sistemnya. Misal dari TikTok, Reels-nya kalian IG Reels-nya kalian akan dapat bahasa Inggris. Ataupun TikTok, otomatis FYP kalian isinya bahasa Inggris semua. Itu tergantung mau aja. Coba aja kalau kalian punya TikTok, silahkan coba waktu-waktu itu search how to game cara belajar Inggris, belajar bahasa Inggris. Nanti kan ya otomatis keluar sendiri. Itulah sistem algoritmanya mereka. Terus lanjut waktu SMP, sama ya itu masalahnya itu. Kan pertama-tama tadi aku bilang kelihatan kalau mukaku itu kayak muka orang kutu buku kan. Di SD itu pasti aku jadi bahan bully satu kelas ya. Satu kelas tuh ngebully aku. Nah, tapi ngakak ini. Tapi pas UN yang ngebully itu ngelemparin aku, ki, jawabannya apa? Ya mau lah, ngapain? Ya ibaratnya itu di satu kelas lah, ibaratnya kan ya aku juga cengeng waktu itu. Jadi nangis. Nah, dibully satu kelas itu ya udah sih. Ya udah melewati nerakanya sementara lah. Terus ya guru juga alah opo kayak nangis cengeng. Paling ya aku mikirnya ah wis gak pola wis males ketemu gimana tapi ya mau gimana lagi namanya sekolah kalau bolos juga dimarahin orang tua tapi nyatanya worth it kok waktu yang bully itu bingung nanya ke aku ngapain lo menjilat udah sendirilah istilahnya kasarnya ya nah, aduh alhamdulillah waktu itu SD dapat NEM 25,2 paling banyak matematika 9. Terus SMP sama dibully mana kelas 7 8 dibully tapi untungnya kelas 9 nggak terlalu ya Wak. Udah mulai dewasa udah bisa tahan sama itu. Nah waktu SMP juga
favorit subjek tetap masih sama matematika. Tapi bedanya gini, yang bedain SMP sama SD itu gini. Waktu SMP itu gurunya lebih suportif. Jadi waktu kelas 8 tuh dapat guru bahasa Inggris yang asik banget, cowok itu bapak-bapak. Wah, kayak saya itu ngomong bahasa Inggris tapi dimedok-medokin biar siswanya itu enak belajarnya gitu loh. Jadi nggak jual mahal lah, dimedok-medokin ngomongnya. Terus jadinya enak juga kalau belajar. Nah, terus ada juga waktu kelas 9. Nah, ini almarhum guru saya matematika itu baik banget sama. Kali sekolah wali kelas lah ya. Itu benar-benar ngajarin, bantu ngajarin banget. Ya pernah sih sekali kena marah gara-gara PPT-nya salah. Itu ngeprint lagi. Ya intinya enak aja. Kalau semisal jadi kalau misal kalian mau mempelajari sesuatu, kalian harus suka sama pelajarannya. Terus kalau nggak suka ya disuka-sukain. Terus kedua dapat guru yang enak. Tapi kalau misal nggak ada guru yang enak, cukup suka sama niat. Kak. Masih ada internet kok. Dan di internet sana banyak guru yang enak buat belajar sesuatu. Nah, terus ya di SMK juga sama. Matematika mungkin nggak terlalu bagus gurunya, tapi lumayan lah. Kalau bahasa Inggris ya, aduh bahasa Inggris itu gurunya itu jelek-jelek gitu ya aku. Tapi kalau pas kelas 12, alhamdulillah pas bahasa Inggris sekaligus wali kelas. Nah, jadi itu saja ya. Saya bahas dua tema, matematika sama bahasa Inggris. Sekaligus mungkin guru terbaik lah ya. Dah almarhum sih. Ya, semoga tenang di sana, Pak. Oke, di sini saya kembalikan ke Nisa ya sebagai moderator. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin lewat Nisa terlebih dahulu saja. Bagaimana, Mas? Nanti kalau ada pertanyaan lewat Nisa, lewat moderator. Iya, iya sih. Wah, terima kasih Mas Didi. Wah, sangat serasa disenangi juga. Mungkin dari Hana atau ada pertanyaan untuk Mas Rizky. Tidak ada, cukup. Tidak ada. Mas Rizky, kalau boleh tahu pelajaran yang nggak Mas Rizky suka, kayak males gitu aja, aduh gitu kayak mager kalau ada pelajaran itu pelajaran apa Mas? Nggak ada ya? Oh, ada, salah ada. Aku juga manusia kok. PKK, moh banget aku PKK. Makanya ini jujur ya, aduh direkod deh. Gak usah wis, kapan-kapan wis. PKK aku nggak suka. Terus kedua eh seni, seni musik, seni budaya, seni itu nggak suka sama itu. Yang paling nggak aku suka ya. Ya mungkin bahasa Jawa masih suka, tapi kadang-kadang aku nggak bisa aja gitu. Itu ya, PKK sama seni. Oh sama sejarah, ya itu. Oh, masih nggak suka sejarah. Kirain malah paling suka sejarah. Eh, enggak lah, banyak kapalan. Mending hitung-hitungan. Wah, ini berarti yang pelajaran yang maaf Mas. Berarti pelajaran yang paling disukai Mas Rizky itu kebanyakan pelajaran yang gurunya killer-killer. Seperti MTK kan bahasa Inggris. Emang gurunya yang killer ya? Enggak tuh. Kebanyakan guru MTK itu killer. Eh, aku Ya kan nggak oke selalu gitu. Kemarin aku ya juga dapat kan ya dapat apa? gurunya nggak killer. Gurunya enak. Iya. Hmm, Atau jangan-jangan tergantung orangnya ya.
nggak Mm-mm. tahu sih. Yang saya kan tergantung bagaimana individual menanggapi suatu guru killer atau enggak. Oke, oke, terima kasih atas penjelasan dari Meski. Mungkin Firman ada pertanyaan untuk Mas Rizky. No. Oke, terima kasih Mas Rizky tentang penjelasan favorit pelajarannya Mas Rizky. Oke, terakhir partisipan itu Firman Ahmad Haris Firmansyah. Silakan untuk mempresentasikan tentang favorit pelajaran kamu. Oke, terima kasih Nisa. Mungkin di sini punya saya beda dari yang lain ya. Walaupun kita berhubungan dengan teknologi pada zaman sekarang, tapi saya sih masih tetap dengan pelajaran yang saya suka. Pelajaran yang saya suka itu yaitu olahraga. Karena saya itu suka olahraga karena di sana itu melibatkan suatu kemampuan fisik dan mental. Nah, selain itu, olahraga juga mempunyai manfaat, bukan mempunyai manfaat aja ya, banyak manfaat bagi kesehatan kita ataupun ke tubuh kita. Nah, selain itu ada sih awal saya suka olahraga yaitu dari saya SD, zaman SD pas kelas berapa ya? Hmm. Oh, mungkin pas kelas 2 waktu itu pas ada jam olahraga, saya itu waktu ganti baju terus keluar harus ke lapangan, suruh lari-lari, pemanasan, lari-lari, terus main sepak bola. Nah, awal dari saya suka olahraga itu berawal dari sepak bola. Nah, awalnya itu sepak bola kan punya kekompakan sih. Nah, dari sana itu aku punya wah olahraga tuh enak karena apa? Karena saya punya teman, terus temannya itu kompak, saling saling mengoper-ngoper dulu gitu-gitu. Nah, pas waktu itu saya cuma sering-sering bermain sih, sering-sering bermain, main-main sepak bola sampai gini-gini sampai waktu itu udah pernah sih pulang sekolah, kita itu harusnya pulang, malah saya itu sama teman-teman kasihkan main bola gitu loh, sampai kita itu dicariin sama orang tua. Ya, namanya masih kecil, nggak tahu apa-apa. Nah, pas saya udah kelas 4. Nah, itu ganti guru awal guru olahraga dan awalnya itu gurunya itu sering ngasih itu pelajaran tentang berhubungan sepak bola gitu. Nah, semenjak itu pergantian guru. Nah, itu gurunya itu orangnya pinter basket, gitu loh. Pinter basket dan kita itu diajari tentang dribble, passing. Passing tuh kayak ngoper gitu loh. Ngoper terus shoot. Nah, di situ juga aku mulai, wah, kayaknya seru sih main sepak bola dan eh maaf, mohon maaf, main basket dan waktu itu pernah sih diikutin lomba, lomba cuma antar kota sih. Kak, gimana ya? Aku ngelawan semifinal pas juara ambil juara 3 itu ngelawan anak Mater dan aku kalah. Bukan aku sih kita itu kalah dan kesalahan semua itu ada di saya sih dan saya punya bukan depresi ya, kayak wah ternyata olahraga pernah sempat minder gak percaya diri aku basket orangnya kecil terus tuh gue ya kurus lah kayak gak ada gunanya gitu loh dalam basket kan orangnya kan besar-besar tinggi-tinggi terus kalau body kan wah wah begitulah nggak bisa dideskripsikan. Nah, dan waktu itu udah pernah ikut basket dan aku tuh berhenti dan aku tuh kayak tentang olahraga itu udah nggak suka sih. Nah, pas di semester 2 apa gimana ya, aku tuh mulai suka lagi karena aku tuh pernah diajak lomba lari karena dalam tes-tesan pas olahraga. Nah, bukan sombong ya, lariku itu paling cepat. Mungkin berapa ya? Aku lupa sih. Intinya aku tuh pernah diajak tes dan tes lari dan aku tuh paling cepat dan aku diajak
lomba lari jarak pendek kalau nggak salah. Iya mungkin itu sih lari jarak pendek. Nah pas itu aku menang juara 2 dan aku akhirnya lama-lama tambah suka dan aku itu fokus ke atlet lari awalnya atlet lari dan udah lulus entah kenapa aku tuh kayak udah nggak suka sama jadi atlet lari karena nggak tahu ya ada apa gak tiba-tiba kayak gak suka aja tentang lari-lari gitu dan pada SMP kelas 7. Nah aku dulu tuh SMP swasta bukan negeri. Nah di sana itu ada beberapa olahraga yaitu voli, basket, bola sepak bola itu dan ada juga pencak silat. Nah, awal itu aku nyoba semua sih kayak bola, sepak bola kan aku udah bisa, aku main sepak bola. Terus jadwal ada pembelajaran disuruh main voli, aku main voli. Dan pelajaran main basket, aku main basket. Dan bukan pelajaran sih pencak silat. Ini pencak silat tuh ekstra. Nah, kan ini berhubungan juga dengan olahraga dan kesehatan tubuh ataupun berhubungan berhubungan fisik dan mental kan. Nah, awalnya aku tuh iseng-iseng aja ingin ikut ekstra silat. Dan apalagi di sana itu disuruh wajib kan. Wajib cuma ikut ekstra, gak ikut selebihnya kayak kamu jadi atlet gitu enggak, cuma ekstra. Dan awalnya nyoba kayak tendang-tendang, pukul-pukul. Aku nggak apa ya, nggak jelas banget lah gitu. Tapi di sana itu kayak ada rasa enjoy, rasa suka tentang silat gitu. Nah, dari sanalah aku eh, sering ikut ikut latihan di luar ekstra gitu loh. Tahu nggak sih dari luar di luar ekstra gitu? Tahu nggak? Oh, nah, di luar ekstra itu dan pernah sih sama pelatih saya itu diajak, "Fir- Firman, kamu mau nggak ikut lomba gitu?" Nah, aku tiba-tiba ikut lomba apa Pak? Silat gitu. Oh ya ikut silat, lomba silat itu. Oh, nah di situ aku diajarin kayak seni, bukan seni musik ataupun seni apa ya. Jadi itu kayak seni apa ya? Seni tunggal namanya itu di silat seni tunggal. Nah, aku itu diajarin dan aku itu kebanyakan belajarnya itu otodidak. Dan pas dari lomba, pas hari lombanya, aku itu lomba dan pasrah sih. Aku bisa apa enggak, hafal apa enggak, aku pasrahin. Dan ya alhamdulillah hafal dan geraknya itu enggak ada yang salah. Ya tetapi walaupun namanya masih masih pemula kan, eh, kita itu nggak se bukan eh, nggak lentur lah masih kaku. Tapi ya alhamdulillah masih juara 3 sih waktu itu mendapatkan piala, piala sama sertifikat juara 3. Oh ya di sana juga aku tuh sekaligus sama tanding selain aku ikut seni langsung ikut tanding juga tanding juara 1 dan seni juara 3. Itu wes udah tambah menggebu-gebu. Oh, selain ada kekompakan dari olahraga ini ada juga yang individu gitu. Jadi aku fokus ke individu karena apa? Individu itu kesalahan sendiri, gak melibatkan orang lain gitu. Jadi aku nggak mau melibatkan orang lain tentang kesalahanku sendiri. Jadi misal kalau kita ada kesalahan dalam bidang olahraga gitu. Nah aku kayak pas kita kalah gini, aku tuh merasa kayak wah ini gara-gara aku. Jadi aku nggak mau ada punya pikiran begitu ataupun yang lainnya. Aku ingin memilih yang berfokus olahraga berindividu gitu. Jadi kalau emang aku salah ya aku salah sendiri apa ya berarti aku ya udah aku mau berubah diriku sendiri dan eh, orang lain tuh nggak nyalain aku ataupun punya pikiran yang enggak tentang aku gitu. Nah dan
kelas 8, kelas 9 nggak ada sih karena waktu itu ada COVID. Nah, di SMK aku tuh masuk SMK negeri lah, alhamdulillah masuk negeri dan aku pindah apa ya perguruan. Eh, karena apa ya pindah perguruan karena mengikuti jejak kakak saya. Kakak saya bukan kakak ipar, bukan kakak kandung tapi kakak ipar, mohon maaf. Nah, kakak ipar saya itu orang silat juga, tapi dia itu nggak atlet, cuma ikut silat biasa gitu. Tapi ya udah sabuk tinggi sih, udah jadi warga sih dalam kalau silatnya itu kalau paling tinggi itu udah jadi warga silat gitu. Kalau saya masih siswa gitu. Nah, waktu itu aku tuh nyoba ikut silat lagi karena udah 2 tahun nih nggak ikut. Jadi pas SMK aku ikut langsung diajak ikut lomba seni lagi gitu loh. Tapi grup seninya ini di video virtual karena masih zaman-zaman COVID waktu itu aku disuruh silat tampilnya itu di videoin terus dikirim YouTube terus masukkan linknya itu gitu. Nah, ya emang lagi belum beruntung mungkin jadi aku nggak juara sih waktu itu. Nah, di beberapa bulan apa ya intinya pas semester 2 COVID tuh mulai nggak banyak sih gak hebat itu. Jadi adalah lomba-lomba yang bisa di eh, diadakan gitu. Kayak contohnya lomba ada aku pernah ikut lomba tanding plus seni, tapi itu beda 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 medali. Misal aku nih ikut tanding, nah sama seni. Nah itu bayar waktu itu. Aku nggak disuruh bayar sih, soalnya dari sekolah udah dibayarin gitu. Nah tapi teman-temanku itu cuma ikut tanding. Nah aku itu disuruh ikut dua kali kayak contoh tanding sama seninya gitu. Nah, ya alhamdulillah pas itu aku mendapatkan juara semua. Yang seni juara 2 dan tanding juara 2. Dan selanjutnya itu tingkat anu sih, tingkat cabang, cabang Kota Probolinggo. Nah, selanjutnya itu pas mau lulusan, bukan mau mau naik naik kelas 2 itu aku tuh diajak lomba ke Banyuwangi tingkat nasional kalau nggak salah waktu itu. Wah, wah, aku tuh kayak udah pasrah sih. Aku tuh juara gak juara, ya penting Bismillah gitu loh. Dan alhamdulillah pas wah seneng-senengnya itu aku juara 1 sih pas lomba itu. Gak nyangka kalau aku bisa juara 2. Juara 2, mohon maaf, juara 1. Dapat dapat medali sama sertifikat. Dan yang terakhir saya ikuti itu sebelum saya PKL di Jember UNED Cup 4 kalau nggak salah itu juara 2 tingkat nasional juga ada or, beberapa kota atau kabupaten dan Jawa dari Jawa lain itu masuk ke sana untuk mengikuti kompetisi kompetisi itu ada berapa ya lupa aku banyak sih dan aku tuh juara 2 kalah sama anak Jember tuan rumahnya sih aku kalah sama tuan rumahnya mungkin itu aja sih cerita tentang saya suka olahraga. Mungkin dari teman-teman saya atau Mas Rizky ada yang ingin bertanya. Hah? Ceritanya Mbak, ini nggak sesuatu. Halo, Nggak ada, aku cukup. mau tanya, mau tanya. Ya, silakan. Iya.
Oke. Eh, kamu punya berarti perjalananmu tuh panjang banget ya, Man. Dari bola basket, sepak bola dulu, bola basket tadi. Sepak bola dulu, baru basket, pas lari. Tuh dari sepak bola, bola basket, terus lari, terus silat. Itu semua di SMP semua ya? Oh enggak, pas SD aku tuh di SD sepak bola, basket, sama lari. Kalau di SMP itu silat. Voli pernah ikut lomba tapi kalah sih. Jadi aku fokus ke silat bukan volinya. Oh, berarti dari SD ada konteksnya masih sama-sama olahraga ya, olahraga. Ya, Tapi berhubungan olahraga. Dari sana aku suka olahraga. Jadi dari sana itu semua. sepak bola, bola basket, lari, terus silat. Nah, kamu sempat bilang kan tadi dari SMP ke SMK aliran silatnya pindah ya. Pindah ya. Kalau boleh tahu waktu SMP itu kamu aliran silat apa, SMK apa? eh aku mau cerita lagi sih. Awalnya aku itu ikut silat di SMP itu karena wajib dan wajib ikut namanya alirannya itu tapak suci. You know lah tapak suci. Nah, kalau di SMK itu emang dari saya sendiri pengen ikut di perguruan itu. Dan di sana juga ada kakak saya. Nah, perguruannya itu namanya dulu namanya PSHT, sekarang diganti namanya itu SHT. Setia Hati Terhati. Kalau dulu namanya PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terhati gitu. Oh, berarti kayak Mas Melvin dong. Mas Melvin apa? Iya, Oh, iya. oh iya. Mas Melvin juga PHT kan. Nah, itu bedanya apa yang membedakan dari tapak suci sama SHT? Eh, gak ada bedanya sih sama-sama olahraga, tapi kalau kita fokuskan ke atletnya, itu emang gak ada bedanya, emang ya sama tendangannya, pukulannya. Nah, kalau di eh, bakunya di alirannya itu beda-beda nama nama pukulan dan tendangan itu beda dan itu harus baku. Misal ada pukulan gini. Nah, itu dari aliran itu beda-beda kayak namanya di apa ya? Di PSHT sama di tapak suci itu beda dan tendangannya itu namanya juga beda walaupun sama-sama nendang, tapi itu namanya itu beda. Contoh ya, dari tendangan. Eh, dari tendangan menyamping gitu loh. Tahu nggak tendangan menyamping gitu? Nah, kalau di tapak suci itu tendangan yang namanya itu tendangan apa ya? Lupa aku. Oh, tendangan lurus saja udah. Kalau tendangan lurus tuh namanya tendangan ikan menjulang ke atas gitu loh. Tendangan ke atas. Tendangan sasarannya itu kayak ke ulu hati kalau nggak salah. Nah, kalau di PSAT itu tendangan A gitu. Oh, tendangan. Ya, Oh, iya. ada namanya sendiri gitu ya, beda nama gitu kan. Iya, ya dan juga ada kayak seninya itu seni silatnya itu beda kayak dari seni tapak suci itu beda sama seni PS1 itu beda dan itu nggak boleh diumbar sih sama sama-sama beda perguruan tuh nggak boleh diumbar gitu. Nah tapi ada beberapa seni itu umum kayak contohnya seni tunggal baku, berkut. Kalau seni ganda enggak sih menurut dari perguruan masing-masing kalau seni ganda gitu. Oke, oke. Berarti kayak apa namanya, aliran beda tapi ya sama-sama silat tuh. Mm-mm, benar. Oke, oke. Itu saja ya, Man. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin Ya kan. Iya, terima kasih. Pas aku pertanyaan kan Ya, cukup. Firman aku mau tanya Ya, kamu
Akhirnya pasti pernah kan kayak tadi katanya kalau kalah itu langsung depresi gitu kan, nggak nyalain diri sendiri gitu kan. Terus apa Kalau yang kalau kalah depresi, kalau depresi enggak sih, cuma lagi sambat sama diri sendiri kayak wah tubuhku nih kurang ini kurang ini, jadi aku lebih fokus ke ini. Contoh kayak kayak aku nih otot tanganku itu nggak kuat banting musuh gitu, jadi aku fokus ke otot tangan biar bisa banting gitu gitu sih. jadi kayak frustasi gitu kan, kayak nyalain diri sendiri gitu kan. Iya, contohnya kayak gitu sih, salahin diri sendiri. Eh, kalau boleh tahu apa yang buat kamu semangat lagi? Kayak, oh Apa? kalau aku nggak jago di olahraga ini, aku jago di olahraga lain. Apa yang buat kamu kayak gitu? Nggak dengar suaranya, tolong diulang. Kamu eh, ya, sebentar. Saya ulangi lagi. Kamu kan tadi kan bilang sih kak, kalau kalah itu frustasi, kayak nyalain diri sendiri kan. Terus apa yang Firman lakuin, apa yang Firman lakuin sehingga bisa berpikir kayak, oh kalau aku nggak jago di olahraga ini, aku harus jago di olahraga lain. Apa sih buat kamu kayak semangat bangkit lagi kayak gitu? Ya karena menurut saya tuh kesempatan dari satu tempat itu emang ada, tapi kan nggak selalu ada kan gitu kesempatannya. Nah, kalau selain dari sana aku mencari kesempatan lain sih, dari kesempatan lain. Walaupun gagal, aku coba lagi, gagal coba lagi. Aku tuh selalu mencoba apa yang saya lakukan. Emang kalau gagal ya kata orang tua itu bukan dan kata orang tua itu eh, gagal belum tentu kamu gak bisa. Tapi gagal itu berawal dari ingin jadi juara tapi ditunda gitu. Oh iya, jadi kesempatan itu perlu ya. Dan Mm-mm. oke, terima kasih Firman atas penjelasan lagi tentang pelajaran yaitu cover pelajarannya olahraga. Oke, mungkin dari semua teman-teman partisipan ada yang udah bilang. Tidak ada, cukup. Cukup aja. Oke, kalau sudah cukup, saya tutup zoom zoom tentang favorit pelajaran ini. Saya Rahmatulisa sebagai moderator. Jika ada salah kata saya minta maaf. Dan untuk terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hi guys. Today we are going to discuss about the favorite subject. Maybe we will go the first. Me. Okay, Hannah, can you presentation about your favorite subject? Okay, here I will explain about my favorite lesson in the art of music.
The nation of the art of music is a branch of art that focus more on priorities, priorities the use of harmony, melody, rhythm, tempo, and vocals as a means of covering the fields of art itself from artists or makers to other people or art connoisseurs. The art of music has also used to chance with increasingly sophisticated technology developed used as the invention of music records and music editing tools which provide new genders to today classical music. That's why now we can listen to a variant of music from any kind. Okay, this is type of music arts: traditional music, modern music, and contemporary music. Okay, thank you. Okay, thank you. Maybe so Anna, I have a question for you. Yes. Uh, why you like music? Are the reason? Because I like music. Oh, just that. Yes. So what kind of music do you like? Rock or country? Okay. I like jazz music. Oh, okay, okay, okay. So maybe Mr. Rizky or Primarsa. Any question for Anna? Mr. Rizky and Firman, can you hear me? Okay, no. Yes, sound clear, so I guess no. Okay, maybe Firman. Maybe one. Lisa, your voice is not clear. Suaramu tidak bisa. Sorry, Mr. Rizky. Repeat again. Suaramu kurang jelas. Your voice is not clear. I said that. Oh, sekarang. Now? Clear? Yes. Oh, I'm so sorry. And okay, next participant. Right. Oh, oh.
first. Okay. So may I start now? What? May I start now? Yes, sure. Okay. Uh, so we're going to talk about our favorite subject here, and my favorite subject is, I guess, it's just what people usually like. It's just mathematics and English. So, uh, I like these both. I like these subjects because first thing first, mathematics. It basically tells me like what to do in my life. I mean, uh, you you might never realize that you actually need mathematics in our world. I mean, all you know is just probably many people think that math is not necessary. Math is not needed in our real life. But while you guys are wrong, because math is really needed in our life. Because without math, we will not know how to count our money. Without math, we will not know how to calculate something and more and more and more. Because, alright, so let's see. The most important, why math is important because you'll need that in the machine learning or when you're creating something with computer. Like this is because I feel it myself. I need math and I'm using math for my learning. So, uh, well, this saying from my friend says, "Why do we need math? We don't even need math." That's what he said. But actually, we do need mathematics. But it's actually important. It is very, very, very important. If you want to learn science, if you want to learn basic understanding of the universe, you should learn math and also English. Because as I speak using English right now, you can see why English is so important. And yeah, because if you, like say, if you are capable of something, if you can do something, but you cannot speak in English, well, then all you can do is just in Indonesia. But if you can do something, like say you are master in creating picture, making picture, something else, coding, and then you can master English as well. You could get recruited by someone else on the not just in Indonesia country. I mean, because we all know that in Indonesia country it's so bad here. You are being underpaid, like literally underpaid. I mean, imagine that civilian, I mean PNS, and the state employee, or it's called PNS, the UMR, or yeah, minimum salary, right, regionally minimum salary, UMR, is around 3 to 4 million rupiah, right? But in the other country, it's more than that. I mean, it's worth more than that. So I guess it's important to learn English because that's what will bring you to the other country. Yeah, so actually it's kind of important as well. So I'm actually glad that it becomes my favorite subject. So and actually learning by liking it is the best method to
learn something. Like say, if you like English, you will be able to learn English easily. And if you like mathematics, you will learn mathematics easily. Well, just depending on how you think something is like. If you like something and it won't be hard for you. If you hate something, it will always be hard for you. And yeah, probably I'm gonna uh tell a story a bit about how I like math when I told you when I was elementary school. There's a teacher, the math teacher, but actually she's not a math teacher, but she's expert in math, where she teaches the students to math. Yeah, and if the student fails to answer the math question, or they answered it wrongly, the students are literally head get their head bumped to the whiteboard. It's actually kind of terrifying for me. I myself have never get my head bumped to the chalkboard, and also English because it's needed. And at elementary school, I have ever been sent to the math Olymp Olympiad math, but I didn't get any champion. I didn't get any winner prize. So sad. And for the English one, I actually for the math when I was on first junior high school, I attend an extra of mathematics. Like yeah, the hard math. Like when I was in junior high school, I learned the senior high school's mathematics, learning about calculus, something like that. That's the point where my brain doesn't reach up anything. That's the only point where I feel I am weak at math. And the English, my profession in English is when I was 10th grade, vocational high school, okay. So there's this debate competition, if you know about debate competition. There's this debate competition. It happens at my school when I was 10th grade. So it's like every grade, like every department, SIJA, TFLM, KGSP, every department, like if there's your school probably it's like DKV or TKP or something like that, is being matched in a debate competition. And actually, that debate competition is where I get my public speaking. I mean, I get where how to critically think, berpikir kritis, also to learn how to speak much. I mean, yeah, I used to be like you guys. I only speak in 1 minute and then I'm done. So now I can't even speak 7 minutes and it won't be enough. That's why debate is a good start. Actually, honestly, no. You know that uh I don't really like how storytelling works, because storytelling is basically just telling a story. There is no critical thinking in it. So there's not really a challenge. Not really a challenge. Then you guys can just read a slide from PPT or something like that. If in debate you are asked to think critically, like say, probably so a questions between uh is sugar bad or no? If sugar is good, if sugar is bad, what? If sugar is good, why? Like for the example, if team A said sugar is good because it's sweet and because it contains glucose, which can make you full, and but the bad people say that it contains fat that it can cause a disease for you. But actually it's like thinking how to think critically, think quickly in debate. Actually I'm thinking about changing this storytelling pattern, I mean schema. I want to change the storytelling schema to be debate schema so that there's more challenge. Because if we just speak like this,
There's no challenge at all. Okay. So that's it. The sum up is I love English and mathematics. I have ever won an English debate competition, second place, second place on my school. That's it. Thank you. I'm gonna bring this back to Nisa. For the question. Firman Arhana, maybe any question for Mr. Rizky? No. No. Okay. Mr. Rizky, I have a question for you. Apart from these two reasons, mathematics and English, is there anything you like more? Your voice no clear. Please repeat again. So sorry. Hello. Much better, much better. Okay, Mr. Rizky, apart from these two reasons, mathematics and English, maybe is there anything you like more? I like more? Yes. Oh, what is it? Yeah, probably it's computer. Yeah, computer. I didn't include this because it's not in general subject, but I like computer problem coding, especially coding, Python and data science. Data science, that's the subject that I like. Okay. Data science is about computer, right? But Data science is program about computer. yeah, it's a computer because, well, it's actually a combination between computer and math, data science. Oh, combination. Okay. Okay, thank you. Mr. Rizky. Maybe we will next participant. The last participant, Ms. Roman. Yeah. Are you ready from discussion about your favorite subjects? I'm ready. Okay. Okay, hello everyone. Good morning. My name Ahmad Arif Firmansyah. Call me my Firman. Okay, today I'm telling you my favorite subject. So my favorite subject is sport. Why sport? Because I've always liked sessions that involve physical and mental abilities. Besides that, the purpose of this sport is to improve one's physical abilities and skill. Oh, and there are many health benefit body. Um, maybe that's all from me. Do you have any question for me? Can you repeat, No. Firman? What? And can you repeat that, Firman? Okay, I'm sorry. Okay, my favorite subject is sport because I always like session that involve me physical and mental abilities. Besides that, the purpose of this sport
is the improve what physical abilities and skill, and there are many health benefit body. Maybe that's all from me. Right. Well, I guess you can tell about your sport, pro- probably the sport that you like. Okay. This sport I like um what wait basketball, uh, basketball, um, football, pencak silat, and run. Okay. Okay. Well, maybe you can tell me about them. Like, tell a story about what they are. Can you tell me like what they do, what pencak silat do, what football does, something like that? Wait. I'm so sorry. I don't want to tell me because it's too long. No, sorry. Oh, okay. If you don't, that's okay. I'll just return this to Nisa as moderator. No. My voice not clean. Hello. Hello. Uh, hello, guys. Can you hear me now? Right, yeah, I can hear you. Okay, sorry. Firman, What? Firman, apart from sport, do you have anything else to like? What? Your favorite subject is the sport, right? Yeah, I'm like sport. Okay. Maybe do you have anything else to like? Maybe English or mathematics? No, I don't like subject mathematics or something. You just like sport. Yes, I'm like sport. Okay, okay. Okay, and I know. Okay, thank you, Firman. Yeah, you're welcome. So, we can finish the Zoom. Maybe everyone can put it skip sekarang ya. Oke, guys. We finish the Zoom. So, yeah, I'm ending the Zoom now. Sorry, your voice not clear. Can you repeat again?
Wait, guys, can you hear me? Kelas gak di sini? Halo. Ya. Okay, I will finish the Zoom. So thank you for the presentation for us, Mr. Rizky, Firman, and Hannah. So and me, when we moderator, I'm say thank you, see you, and goodbye. Bye.